Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Fatima Azara dengan NIM 2003020023. Ada juga Sri Haryati dengan NIM 2003020047. Dan ada juga Erlin Septiani dengan NIM 2003020049. Di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus tentang kompetensi sosial, yaitu dosen pengampu Bapak Ang Yudo Prasotowo, MPD, dan Ibu Nurijati. Yang pertama yaitu permasalahan. Data dan fakta. Merujuk data setara institusi sejak 2012 hingga 2019, sejak 41 tindakan intoleran terhadap pelajaran paling banyak terjadi pada 2019, yakni 17 kasus, kebanyakan kasus diskriminasi. Terus ada juga Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Praptono, mengungkapkan pihaknya sudah berupaya menekan terjadinya praktik intoleran di lingkungan pendidikan dengan memasukkan aspek indikator toleran dalam rekrutmen calon guru penggerak dan calon kepala sekolah. Ada juga guru harus mulai sadar mendidik tak cukup hanya berorientasi pada ilmu pengetahuan. Sebab sebagus apapun kurikulum yang dibuat, jika gurunya tak punya mindset yang sama akan sulit. Ada juga Halili mengatakan, kurangnya kapasitas pendidik dalam mengenal tata kelola keberagamaan di sekolah merupakan salah satu penyebab intoleransi eksis di institusi pendidikan. Di samping itu, ia memandang penjabat daerah secara egois menafsirkan orientasi pendidikan tanpa menimbang nilai-nilai universal. Hal itu menyebabkan terjadinya pemaksaan yang menjurus ke tindakan diskriminatif. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan penyebab sugurnya sikap intoleran di sekolah. Itu akan dijelaskan oleh Sri Haryati. Kepada Sri Haryati, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab suburnya sikap intoleran di sekolah. Yang pertama itu ada regulasi yang diskriminatif. Yang kedua, penafsiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas yang terjadi sempit. Ia mengatakan yang terlalu sempit. Ia mengatakan UU Sisdiknas digiring ke nilai agama tertentu yang menjadi mayoritas. Yang ketiga, persoalan konservatif agama. Pandangan itu menurut Alamsyah membuat pendidik kurang peduli terhadap siswa yang berasal dari agama minoritas. Selanjutnya, Andreas menduga penyimpangan terjadi karena kepala daerah melakukan kontrak politik dengan kelompok mayoritas yang anti keberagamaan. Lantas, kondisi ini membuat adanya penekanan ke jajaran institusi pendidikan di tingkat bawah. Pemerintah pusat tidak cuma duduk manis mengawasi guru dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Sikap demikian, ujar Andreas, hanya akan memberikan peluang kelompok radikal menyemai paham mereka di sekolah. Selanjutnya, bila intoleransi di sekolah tak ditangani bisa menimbulkan efek buruk bagi siswa, yakni memupuk rasa kebencian. Sikap intoleran yang dilakukan pendidik, kata Andreas, bisa pula mendorong siswa untuk bersikap intoleran. Bahkan bisa lebih buruk dari yang dilakukan gurunya di sekolah. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama, praktik intoleran di lingkungan pendidikan. Yang kedua, kurangnya kapasitas pendidik menyebabkan terjadinya pemaksaan yang menjurus ke tindakan diskriminatif. Yang ketiga itu ada 3 faktor utama terjadinya intoleran di sekolah. Yang A-nya, regulasi yang diskriminatif. Yang B, penafsiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas yang terlalu sempit. Dan yang C, persoalan konservatif agama. Yang terakhir itu rumusan masalahnya ada sikap intoleran
dapat memupuk rasa kebencian di lingkungan sekolah. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Haryati. Selanjutnya pembahasan dan solusi akan dijelaskan oleh rekan saya Erlin Septiani. Kepada Erlin Septiani dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Saya Erlin Septiani dengan NIM 20030200049 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai pembahasan dan solusi. Yang pertama, pembahasan. Dari data dan fakta yang telah dikumpulkan serta rumusan masalah yang telah disimpulkan, maka dapat dibuat pembahasan sebagai berikut. Dengan adanya peraturan sekolah mengenai pemakaian seragam sekolah dan atributnya, maka seluruh siswi baik muslim maupun non-muslim diwajibkan memakai jilbab. Tetapi di sekolah tersebut ditemukan seorang siswa yang tidak mau memakai jilbab. Hal tersebut dianggap sebagai sikap intoleransi. Kemendikbud sekitar sudah berupaya untuk menekan angka intoleransi di lingkungan sekolah. Intoleransi di sekolah juga disebabkan oleh kurangnya kapasitas pendidik dalam mengelola keberagaman di sekolah. Adapun 3 faktor utama yang menyebabkan terjadinya intoleransi di lingkungan sekolah, yaitu pertama, regulasi yang diskriminatif, penafsiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas yang terlalu sempit, dan persoalan konservatif agama. Sikap intoleran di lingkungan sekolah juga dapat menyebabkan kebencian antar warga sekolah. Dengan begitu, intoleran di lingkungan sekolah harus segera diatasi. Yang kedua, solusi. Memastikan bahwa tidak adanya sikap intoleransi di sekolah menjadi tanggung jawab seluruh warga sekolah. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki kompetensi sosial. Dengan kompetensi sosial yang baik, maka kita dapat memberikan contoh perilaku toleransi kepada siswa, mendeteksi bibit intoleransi, serta mencari cara agar bibit intoleransi tersebut tidak berkembang terus-menerus. Pendidik harus berani mendobrak serta menegur kebiasaan-kebiasaan yang dapat menimbulkan intoleransi. Tidak hanya itu, pendidik juga harus dapat menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa untuk bekerja sama dengan sekolah. Peran orang tua yaitu dapat memastikan bahwa aturan yang dibuat oleh sekolah memiliki tujuan dan menumbuhkan karakter disiplin pada siswa tanpa mengabaikan perilaku toleransi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Erlin Septiani yang sudah menjelaskan mengenai pembahasan dan solusi. Dan untuk selanjutnya nilai yang dapat diambil. Yang pertama itu seorang calon guru harus mempunyai mindset yang sama untuk tidak meninggalkan sikap sosial dan harus berkomunikasi dengan siswa secara jelas. Yang kedua harus saling menghargai orang lain. Yang ketiga bertanggung jawab pada peraturan sekolah yang sudah disetujui. Yang keempat menghilangkan sikap intoleran agar tidak memupuk rasa kebencian di lingkungan sekitar. Yang kelima berani menegur atau menasehati kebiasaan-kebiasaan guru siswa yang dapat menyebabkan intoleran. Jadi yang kesimpulannya itu merujuk data Setara Institut sejak 2012 hingga 2019 terjadi 41 tindakan intoleran terhadap pelajar. Paling banyak terjadi pada 2019 yakni 17 kasus. Kebanyakan kasus-kasus diskriminasi ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab sumbernya sikap intoleran di sekolah. Pertama, regulasi yang diskriminatif. Kedua, penafsiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas. Dan ketiga, persoalan konservatif agama. Sebagai seorang siswa yang telah menyetujui untuk masuk ke sekolah tersebut berarti sudah siap dengan semua peraturan yang ada di sekolah tersebut. Jika siswa tersebut tidak menyetujuinya, maka itu sudah termasuk intoleransi. Sikap intoleransi tersebut
sikap intoleransi ini bisa menyebabkan kebencian antar warga sekolah. Agar tidak adanya sikap intoleransi ini di sekolah, maka sebagai guru harus mencontohkan sikap intoleransi. Selalu memperhatikan siswanya apabila ada yang mulai intoleransi dan berani menegur jika siswanya tersebut sudah intoleransi. Itu saja pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.